Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKP Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu, karena rahmat kasih sayang-Mu kami telah ditebus dengan darah Kristus yang membawa kami pada pengharapan hidup kekal bersama-Mu. Hari ini Tuhan berkenan untuk kami menghidupi lagi hari yang baru, dan karena itu kami rindu untuk dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kami hendak membaca Alkitab dan merenungkannya. Kami mohon Tuhan, ya Roh Kudus, menolong kami memahami firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, ya Tuhan, karena kami sedia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini 1 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. 1 Timotius 3 ayat pertama, demikian firman Allah. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pengawas jemaat menginginkan tugas yang mulia. Tema renungan kita hari ini, pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pelayanan dalam gereja bukan hanya tentang posisi atau jabatan, tapi tentang panggilan untuk melayani Tuhan. Dan tidak hanya Tuhan, tetapi sesama dengan ketulusan hati. Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa menjadi seorang pelayan Tuhan adalah sebuah tugas yang mulia, tetapi juga mengandung sebuah tanggung jawab yang sangat besar. Menjadi pelayan Tuhan tidak hanya terbatas pada jabatan-jabatan di gereja yang kita kenal seperti diaken, penatua, dan pendeta. Tetapi setiap orang percaya dipanggil untuk melayani sesuai dengan talenta dan kesempatan yang diberikan Tuhan di segala aspek kehidupan. Pertanyaan kita, apa yang sebenarnya diinginkan Tuhan bagi seorang pelayan atau semua orang yang dipanggil melayani Tuhan atau semua orang yang disebut orang Kristen? Yang pertama, seorang pelayan atau orang Kristen atau apapun dia, hendaklah dia menjadi pelayan yang melayani dengan ketulusan hati. Pelayanan yang dilakukan dengan ketulusan hati bukan untuk mencari pujian atau keuntungan pribadi, tapi untuk memuliakan Tuhan. Karena melayani Tuhan, kita tidak hanya berpikir untuk melakukannya dengan sekedar melakukan tugas, tapi panggilan hati nurani untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Bahwa melayani Tuhan bukan hanya sekedar kita melakukan tugas tanpa melihat bahwa menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, dituntut keteladanan dan konsisten antara perkataan dan perbuatan. Bahwa kehidupan kita harus mencerminkan karakter dari Sang Kristus yang kita sembah siang dan malam. Lalu yang ketiga, menjadi pelayan Tuhan atau menjadi orang Kristen adalah sebuah tuntutan untuk setia dan bertanggung jawab. Bahwa pelayan Tuhan adalah panggilan seumur hidup yang harus dilakukan dengan setia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
pelayanan pada akhirnya harus dipandang sebagai bukanlah beban, tetapi harus dipandang sebagai kehormatan. Karena yang memanggil dan mengutus kita adalah Sang Khalik. Ketika kita melayani Tuhan dengan hati yang benar, kita bukan hanya menjadi berkat bagi orang lain, tapi juga bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Kita mungkin akan bertanya-tanya dan sekaligus mengevaluasi jati diri kita sebagai pelayan atau menjadi orang Kristen. Apakah selama ini saya dan Ibu Bapak sudah menjadi pelayan sebagaimana panggilan yang mulia yang Tuhan panggil untuk kita? Atau bagaimana saya bisa melayani Tuhan dengan baik dan lebih baik lagi dalam kehidupan keseharian? Apakah hidup saya sudah menjadi teladan bagi banyak orang? Bila saudara sudah dalam pelayanan dan bila belum, jadikan pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bahan perenungan kita untuk semakin bertumbuh di dalam iman kepada Kristus Yesus dan dalam mempraktikkan hamba Tuhan yang setia dan tulus hati. Kita semangat dan tetap akan semangat melayani Tuhan. Karena kita melayani bukan untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Kasih setiamu mengantar kami untuk terus bertumbuh di dalam kasih. Kami bersyukur kami telah dipanggil untuk melayani-Mu. Jadikan pelayan-pelayan Tuhan yang setia dan tulus hati. Dan jadikan hamba-Mu ini tetap tegar, setia, dan bersemangat melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.